Shalom saudara sekalian, senang sekali bertemu dengan Anda. Tidak seramai minggu lalu. Kita bisa buang setengah 10 menit dari sekarang. Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai 3 topik terdahulu, Anda bisa tanyakan atau topik apapun yang terkait dengan itu dalam 10 menit. Setelah ini saya akan mulai untuk mengajar. Silakan. Halo. Sangat jelas atau sangat tidak jelas tuh tadi itu 3. Bu, ya. Kalau kan ya kita kan bilang Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada bahkan pada baby. Nah kalau misalnya ada anak yang masih kecil, terus dia terima baptisan Roh Kudus, terus tiba-tiba dia mau dibaptis, apakah bisa atau? Oke. Tuhan mencurahkan, kita berkata kitab Yoel bahwa Tuhan mencurahkan rohnya tidak terbatas bahkan sampai anak-anak kecil, teruna-teruna. Memang kata teruna di sana tuh bicara mengenai anak-anak yang sebetulnya sudah mengalami bar mitzvah, yaitu adalah usia 13 tahun, 13 tahun. Anda tahu kenapa Yesus itu ke bait suci umur 12 tahun kan? Itu karena dia harus belajar besok tahun depannya dia harus bar mitzvah. Nah, itu teruna di situ. Nah, tapi mungkin juga Tuhan katakan bahwa dalam mulut bayi-bayi Tuhan menyediakan puji-pujian. Nah, kalau anak itu sudah bahasa lidah, dipenuhi Roh Kudus, seumur saya jadi hamba Tuhan, saya baru ketemu satu ada anak dipenuhi Roh Kudus itu usia 1 tahun. Cuma satu. Anak hamba Tuhan GBI, saya nggak bisa cerita orangnya. Nah, boleh baptis nggak? Jawabannya gini, lain. Karena baptis ada ayatnya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi selama dia anak kecil, dia tidak bisa memberi diri. Mau juga orang tuanya memberi dia. Gitu. Nak, nggak baptis nanti kamu dosa. Oh iya topi, nah ini bahaya itu. Jadi baptis harus pakai iman. Jadi menurut saya tunda saja sampai dia menjadi anak yang bisa memutuskan. Baik, yang lain? Monggo Pak. Saya pernah baca ya, itu ayat Samuel, kalau nggak salah Samuel Pak, itu Saul memanggil roh Samuel. Yang saya tanyakan itu Pak, Bukan, Saul panggil Samuel, bukan roh Samuel. Dia panggil Samuel, ya muncul roh gitu. Ya, itu benar roh Samuel apa bukan gitu Pak? Oke, tidak tahu jawabannya. Pertama, GBI telah memutuskan. Jadi karena kita di GBI kita menghormati itu. Itu bukan Samuel. Itu adalah Koseglon. Kenapa? Ayat apa yang mendukung itu? Pertama adalah kita tahu bahwa itu kan Endor tuh. Itu di Endor tuh. Ingat, Samuel matinya di Rama. Gitu. 3. Dosa Saul yang terbesar setelah dia tidak ada 4 dosa Saul yang besar, kita bilang. 1 adalah tidak taat sama Tuhan. Suruh nunggu nggak mau tunggu kan? Tapi dosa yang berat dari 4 itu yang terakhir adalah dia memanggil arwah. Kalau memang itu adalah perbuatan yang dibenarkan oleh Tuhan, tentu saja itu tidak akan catat sebagai 1 dari 4 dosa Saul yang besar. Bukan sama. Tapi ada yang bilang begini, tapi kan zaman itu kunci kerajaan maut belum di tangan Yesus. Jadi kemungkinan besar bahwa Saul bisa panggil karena kunci kerajaan maut penguasanya masih iblis. Wah, kalau saya bilang gini, pengajaran itu hal yang mudah saja. Kalau saya bisa kasih 4 ayat, Anda harus kalahkan saya sama 5 ayat. Nangkep ya? Itu konteks pengajaran. Jadi kalau Anda ketemu sebuah pengajaran, ini yang benar mana? Gampang. Kalau saya bisa kasih 10 ayat sama Anda harus kalahkan saya 11 ayat. Tapi kalau cuma 1 ayat, pokoknya susah. Gitu. Jadi di situ hampir tidak pernah ada sebuah kejelasan yang menjelaskan mendukung bahwa gereja maupun nabi-nabi pada hari itu membenarkan perbuatan Saul. Bukan, jadi ditolak itu untuk konsep itu. Bu, tetap tangga dulu. Oh nggak apa-apa, saya hari ini. Setelah hari ini nggak ada pertanyaan lagi. Saya mau tanya kan kemarin Bapak bilang yang paling berbahaya adalah pada saat Roh Kudus meninggalkan kita dan kita tidak menyadarinya, seperti Saul sama Daud. Simpson. Simpson, sorry, sama Simpson. Nah, kalau di masa sekarang gitu, itu terjadi Roh Kudus meninggalkan kita gitu. Gimana? Terus gimana? Misalnya, ya pasti kan orang pasti berasa toh, maksudnya
walaupun dia nggak menyadarinya, tapi kan paling berasa kering atau Oke. gimana gitu. Nah terus apakah gimana caranya supaya Balik Roh lagi. Kudus ya? Ingat, Roh Kudus bukan kau datang dan pergi sesuka hatimu. Pegang dulu ya. Jadi gini. Zaman dulu ingat konsepnya Roh Kudus, saya udah pernah cerita, adalah Plato, yaitu anointed spirit. Jadi kalau dia meninggalkan langsung berasa tuh bahwa tiba-tiba hilang. Simpson itu waktu ditinggalkan Roh Kudus, dia nggak berasa. Tapi dia ngecek dari mana? Kekuatannya hilang. Jadi begitu hilang langsung dia ngerti gitu loh. Ngerti langsung. Tapi pada saat ditinggalkan dia nggak ngerti. Tapi begitu dia bisa praktek kekuatan nggak keluar. Nah zaman sekarang ini beda. Beda zaman sekarang. Ingat, roh sudah dengan dua cara, anointed spirit dan indwelling spirit. Nah ingat baik-baik. Firman bilang apa? Kisah Korintus. Gak usah dibuka, saya mau kisah soal Korintus. Dengar saya baik-baik. Ini pertanyaan itu advance sekali, saya belum ngajar di hari ini, sudah tanya duluan. Hari ini topiknya itu. Ini adalah Korintus. Ini. Zaman dulu kalau Anda lewat ke sini, gitu ya. Ini Israel situ. Ini Israel sini ya. Sini Israel. Ini kalau lewat sini terkenal angin buritan. Ingat Paulus pernah karam toh? Dia naik kapal tiba-tiba karam semuanya, dia selamat terus dipatok sama ular, dia hidup kan? Halo? Ada kisah dari mana lagi nih Bapak ya tuh? Gitu. Spider-Man Rising. Jadi orang Korintus itu nggak mau, jadi di sini. Dia berhenti sini. Terus kapalnya dinaikkan barang-barangnya, didorong di darat. Ingat, konsep pendorong dengan menggunakan kayu, balok kayu itu zaman Mesir, waktu bangun piramid tuh. Jadi pakai kayu digulingin. Zaman Israel pada zaman abad-abad pertama itu sudah maju. Jadi diangkut. Nah, oleh karena itu di kota Korintus itu paling banyak adalah orang kerja kuli. Oke, ini kuli di sini, ini kuli di sini. Kenapa? Ini lebih murah nih daripada menyusur sini. Bisa hancur tuh kapal, nggak nyampe barangnya. Lebih baik berhenti sini. Sini nanti buat jaga dagang di sini, gitu. Karena kalau nyebrang laut di sini nggak berani, harus nyusur sini. Nah untuk menghemat risiko, maka mereka langsung dari sini. Akibatnya profesi yang paling rame, banyak duitnya, cuan lue adalah apa? Jadi kuli. Harapin baik, jadi kuli. Ini kacau ini. Tuhan datang buat engkau merdeka kan? Engkau orang terbelenggu, kemudian Tuhan mati untuk kita, Kristus mati, kemudian kita jadi orang merdeka. Pertanyaannya, setelah merdeka, pemikiran logis bisnis adalah kalau jadi kuli paling untung. Cuan weh, profit, laba. Akibatnya mereka memilih kerja jadi kuli. Salah nggak? Enggak. Tidak ada yang salah dengan profesi Anda. Begitu jadi kuli, nah ini kacau nih. Kumpul sama kuli dong. Kuli nggak bertobat kan? Dia melakukan lagi kehidupan kuli zaman dulu. Paulus selalu bilang apa? Korintus dengar baik. Karunia Roh Kudus semuanya 9 karunia ada di kitab apa? Anda mau lihat karunia Kristen paling hebat adanya Korintus. Korintus adalah sebuah kota besar. Jadi ingat, ini Anda harus cerita ini, dengar ini baik. Kitab Korintus itu ditulis itu ada 3 surat sebetulnya. Ada 3 surat ya toh? Korintus yang pertama itu hilang. Jadi kemudian kitab Korintus yang Anda pegang yang pertama itu, yang ditulis kira-kira tahun 61 Masehi, itu adalah kitab kedua. Kok bisa hilang Pak? Jangan tanya saya. Siapa yang ngilangin? Bukan saya pokoknya. Gitu. Nah, Korintus ini adalah kota yang kekristenannya menerima menerima keselamatan dengan penuh gairah. Ya, orang zaman sekarang suruh tobat aja. Jadi Kristen bebas nggak nih? Ntar nggak bebas ngapa-ngapain lagi. Korintus tuh, tapi karena kota pantai kayak Jakarta, Semarang, Surabaya itu kekristenan nomor 1. Saya mau tanya, pendeta paling banyak produksi mana? Semarang toh? Lu kayak orang nggak tahu gini. Jawa udah paling banyak, gitu. Dari yang karismatik sekarang. Kalau yang lama memang ada di produksi untuk yang kegerakan awal itu Jawa, Surabaya, Semarang, Cirebon, Jakarta. Nah, kenapa?
kota pelabuhan. Di mana-mana kota pelabuhan itu pertumbuhannya paling cepat. Nah, begitu mereka terima, mereka menghidupi pekerjaan kuli yang lama nggak apa-apa, tapi akibatnya apa? Kembalilah. Saya mau tanya, orang kalau kapal berlabuh, itu para ABK cari pelacur nggak? Ngedras nggak? Miras apa enggak? Tontonan seronok apa tidak? Iya. Akibatnya apa? Di Korintus, waduh, itu yang namanya sorga dunia di situ semua kumpul. Nah, kekristenan itu bertumbuh dengan situasi di mana yang namanya kenajisan bertumbuh. Ini persis Jakarta ini, persis situasinya. Karunia rohnya tinggi, tetapi kehidupannya doi, itu dosa. Nah, Paulus tuh kesel banget, dia ngomong berkali-kali, makanya ada orang karena karunia mantep, dia ngomong bahasa lidah depan orang, sakti banget. Saya Paulus bilang, oh guys, stop. Paling banyak berapa orang? 3. Kenapa? Itu aturan dipakai untuk membatasi penggunaan karunia, bukan karunia, penggunaan karunia harus dibatasi. Why? Supaya tidak sama dengan pola dunia. Nah, pertanyaannya, Pak, orang yang menggunakan karunia itu Roh Kudus kan tinggalkan tuh, dia berdosa tuh, dia berdosa, dia tinggalkan, berasa apa tidak? Gini Bu, itu cukup, hal-hal seperti itu cuma berasa kebanyakan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau dicari Tuhan sungguh-sungguh, biasa ngobrol sama Tuhan, biasa baca firman, biasa baca firman dapat sesuatu, pas gak dapat langsung gini, wah terus aku salah apa, kan gitu. Tapi kalau yang cuma kau datang dan pergi sesuka hatimu, baca firman saya baca, acara pelayanan. Habis ada, itu hati-hati. Kalau polanya cuma segini, Roh Kudus gak bicara, biasa. Jadi ibu tanya, berasa nggak tuh? Tergantung Bu. TGT apa yang di-GT? Ternyata apa yang digantung. Jadi kalau dia sungguh-sungguh sama Tuhan, melekat, pasti berasa. Saya sama Anda, kita kenal cuma di sini. Anda sebel sama saya nggak berasa loh. Gitu. Anda naksir pun, saya nggak berasa. Gitu. Saya juga nggak mau tahu gitu. Tapi kalau kita dekat hubungan, 1 hari, 1 minggu dia nggak telepon saya mau. Anak saya nggak cium, saya malah sudah tahu. Berarti dia punya permintaan, saya nggak luluskan itu aja. Gampang tuh. Atau dia kalau dia ciumnya lebih banyak 2 kali lipat, berarti ada kemauan yang belum dia utarakan. Karena itu. Jadi, pertanyaan gini, bagaimana kalau orang sudah berdosa, apakah Roh Kudus pergi? Roh Kudus tidak pernah pergi tinggalin kita. Kita bilang apa? Bahwa dia roh yang diutus dari Bapa untuk jadikan kita bukan yatim piatu. Berarti kan Roh Kudus itu tinggal bersama dengan kita. Roh yang tinggal. Kalau Anda berdosa, ingat Roh Kudus tidak bisa join sama dosa Anda. Jika engkau sudah penuh Roh Kudus, dibaptis dalam Roh Kudus. Kemudian, ingat, karunianya tidak akan dicabut. Simpson nggak dicabut tuh karunianya. Oh, itu pelanggan berat Ganggoli itu, gitu. Nggak ada yang tahu juga ya. Udah masa banyak tahunya soal beginian nih, ngeri loh. Jadi, sama berarti. Simpson hilang. Waktu dia dipenuhi Roh Kudus. Setelah dia bersalah, baik. Roh Kudus itu tetap bertugas, tanda kutip. Dia untuk apa? Parakletos, pembimbing, penuntun, pengayom kan? Gampangnya gini aja. Ini Anda berdosa nih. Roh Kudus yang berdosa, terang-terangan berdosa. Roh Kudus, dia tetap akan lihat Anda. Dia sayang sama Anda. Dia dapat tugas dari Bapa. Diutus untuk apa? Supaya kepenuhan Bapa semuanya ada dalam Yesus Kristus. Dan kepenuhan Bapa Yesus Kristus semuanya dikumpulkan untuk menjadi pelayanan roh yang perkasa. Nah, waktu dia nggak pernah buang Anda, dia liatin Anda terus. Kemana pergi liatin terus. Dia lihat Anda, tapi dia tidak bisa kafah sama Anda. Kafah, melekat. Tapi jangan dia ninggalin Anda loh, enggak loh. Buktinya apa? Anda berdosa bisa tobat balik lagi tuh. Itu berarti Tuhan nggak buang. Makanya waktu Daud dosa, dia bilang apa? Dia minta Mazmur 51, jangan ambil Rohmu yang kudus daripadamu. Itu top dia minta. Kenapa? Dia tahu kekuatan dia asal dari mana. Nah, sampai dia tunggu sampai Anda bilang, Roh Kudus, dosa yang tadi siang, yang saya ngeliat duit sampai pelangi mata saya.
aku bersalah, aku minta ampun. Langsung Roh Kudus gabungan. Gitu. Jadi gitu. Nah, ini perjanjian baru nih. Artinya apa? Itu ukurannya apa? Susah. Damai sejahtera. Anda bisa bayar. Kata damai sejahtera. Anda kesini tadi ditabok sama tukang mikrolet, gak damai itu? Apa kata damai sejahtera itu ukurannya apa? Secara kita ukuran measurement yang valid, gak jelas. Oke? Satu terakhir. Gak ada? Tutup. Oke. Saya masuk. Hari ini topik menarik yaitu adalah tertanam dalam gereja lokal. Artinya apa? Berjemaat yang benar. Gitu. Nah, saya mau kisahkan. Pak, ini gimana ceritanya? Masih dengar Pak? Mazmur 92. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan di pelataran Allah. Mereka yang ditanam, bukan menanam, ditanam. Berarti yang tanam Anda siapa? Tuhan. Dan dikatakan ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Nah, kalau kita ini baik-baik. Ini konsep sebuah, saya akan gabungkan pelajaran hari ini mengenai tertanam dan kedewasaan rohani. Jadi saya akan mulai mengajar di pertemuan keempat ini mengenai Kristen yang dewasa kayak apa sih? Tolong mengerti, kalau Anda menghadapi sebuah firman, saya percaya firman itu pasti kalau lihat dari mana-mana bisa bertentangan, seakan-akan kan? Ayat contoh, katanya iblis mencobai Daud untuk menghitung laskar Israel. Di kitab lain dikatakan Tuhan mendorong Daud, menggerakkan Daud untuk menghitung bangsa Israel. Yang benar sama. Banyak di kitab tuh banyak sekali sebuah kata-katanya sepertinya bertentangan. Cara terbaik dalam bentuk kita memahami sebuah firman Tuhan adalah begini, paling gampang begini saja. Anda ketemu firman, Anda jalan. Pak, kalau ini kira-kira firmannya banyak Pak, jalan saya yang mana? Ambil jalan yang tidak bertentangan atau nabrak firman. Jadi bikin segala cara, jangan sampai ada nabrak firman. Kalau Anda jalan itu, nggak nabrak firman, berarti minimal engkau sudah selaras sama Tuhan. Nah, kita bilang dengan jelas. Nomor satu adalah tertanam dalam sebuah rumah Tuhan. Jadi ingat baik, dalam kehidupan kita, waktu Anda berdoa, Anda terima Tuhan Yesus, hari itu engkau menjadi tubuh, masuk, menjadi bagian dalam keluarga Kristus. Oleh sebab itu Anda melihat baik-baik dalam firman Tuhan bagaimana yang namanya rasul-rasul itu membuat yang namanya ibadah-ibadah. Dan ibadah yang dibuat oleh rasul itu adalah ibadah yang rutin. Kenapa? Karena gaya kekristenan yang pertama kalau Anda melihat itu ada di Kisah 2. Ini Pak Niko sering sampaikan di waktu-waktu ini, Kisah 2. Cara hidup jemaat yang pertama yang 41. Ini cara hidup jemaat yang pertama. Ini merupakan sebuah teladan kalau kita adalah jemaat. Yesus pernah bilang ini sama Petrus, menurut orang lain ya, menurut kamu, menurut orang, aku ini siapa? Kan Petrus mulai itu, teologi keluar semua tuh. Jeremiah, langsung sebut nama besar di muka bumi, sebut semua sama dia. Elia. Apakah Tuhan berkenan? Tidak. Tuhan pengen tahu, menurut kamu aku siapa? Artinya apa? Menurut Tuhan, hubungan pribadi jauh lebih kuat. Tangkap ini baik. Apa sih Tuhan mau ngomong? Kan Petrus itu berangkasa nggak makan bangku sekolah. Dia bisa kenal namanya Elia sama Jeremia. Waduh, itu berarti apa? Dia sudah belajar mati-matian 9 kali. Dan Tuhan bilang ini, emang Tuhan suka dengan jawaban itu? Tidak. Yang dibawakan 9 kali ini, satu yang saya inginkan, saya harapkan dari apa yang sudah ada di luar Tuhan tentu saja, karena Tuhan punya berkat segera di hidup Anda. Saya tidak pengen Anda ngerti teologi sophisticated, hebat, tidak. Satu, engkau ngerti Tuhan itu
bagaimana cara Tuhan mewahyukan diri kepadamu. Dan kau jadi pelaku firman. Itu. Nanti kalau jadi pelaku firman, lama-lama teologimu dalam sendiri. Gitu. Penting. Nah, Tuhan tanya, menurut kamu siapa? Terus bilang, langsung dia sebut sebuah kata-kata, engkaulah Kristus, anak Allah yang hidup. Langsung Yesus bilang gini, jangan bangga dulu, bukan kamu yang ngomong, Bapak yang ngasih tahu kamu kan. Alias apa? Ngebocorin jawaban soal. Kan gitu. Dari situ Tuhan bilang gini, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat yang Allah mau tak akan menguasai. Pertanyaannya, jadi jemaat itu didirikan dasarnya apa? Dengan dasarnya adalah pernyataan Petrus bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kita buka sebentar firman Tuhan. Kasih tanda dulu Kisah Rasul 2, kita buka Matius 18. Ya, 16. 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Mesayah, Kristus yang diurapi, anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang kepadamu, melainkan Bapa di surga. Aku bilang kepadamu, engkau adalah Petrus, alias batu karang. Di atas batu karang ini, makanya jangan aneh kenapa orang Katolik mengajarkan Petrus sebagai paus pertama. Karena mereka menganggap dialah di atas batu karang, dia Petrus sebagai pribadi. Ini tafsiran. Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas apa sih? Kita bilang ini. Di atas batu karang ini. Batu karang yang mana? Batu karang pernyataan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang. Jadi semua ibadah, semua perkumpulan, jemaat, gereja, rumah Tuhan manapun, itu mau disebut sebagai tubuh Kristus, dasarnya satu. Engkau dan saya harus sepakat bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau dasarnya itu adalah keluarga. Di luar itu, sesat bro. Satu. Tapi ada tuh Pak, yang ngakui juga Yesus Pak, tapi rada-rada aneh. Itu bukan sesat, itu belum nyampe bro. Gitu. Oke. Nah, jadi nomor 1, sebuah gereja, jemaat lokal, dasarnya itu. Nah, kenapa kita harus berjemaat lokal? Kisah 2 bilang begini, cara hidupnya begini. 41, Kisah 2:41, orang yang menerima perkataannya siapa? Khotbah Petrus. Kenapa Petrus? Karena Petrus dianggap sebagai ketua umum dari sekte Kristen pada abad pertama. Dikatakan setelah penerima perkataan itu, mereka memberi diri ngapain? Jadi kalau orang nggak dibaptis berarti ngapain? Tidak menerima perkataan. Tangkap ini baik. Bapak Ibu, saya tidak akan pernah paksa Anda baptis atau tidak. Terserah Anda. Karena gini, ke surga nggak gandeng-gandeng. Kalau Anda nggak ngikut cara ke surga, nanti repot sendiri. Saya harus bicara yang jelas. Orang yang menerima perkataannya Petrus itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah multiplikasi 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran siapa? Rasul-rasul. Berarti bukan Anda belajar sendiri. Anda pengajaran rasul-rasul yang diturunkan melalui rasul. Lalu kenapa dalam kekristenan, Pak, kenapa nggak Tuhan kasih Bapak itu hikmat supaya ngerti semua saat kita? Nggak boleh. Saya harus menerima yang namanya perkataan hikmat, kata-kata hikmat. Kata itu kecil, bukan buku hikmat, bukan kalimat pengetahuan, bukan paragraf pengetahuan. Hanya kata, artinya apa? Apa yang saya tahu, yang saya nggak tahu, saya harus belajar dari orang lain. Yang diterahi Roh Kudus. Supaya apa? Ada tolong mengerti. Jadi kenapa nggak ada satu orang yang bisa mengerti semuanya? Tidak ada. Nah, dan dalam persekutuan, ini penting. Kekristenan yang penting adalah persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk makan bakso dan kue mangkok dan berdoa. Apa pecah roti? Share. Satu panci share 10 mangkok, kan gitu. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang Rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap ngapain?
Kenapa bersatu? Karena jelas mereka bertemu dalam pengadilan rasul-rasul, dalam persekutuan dan kumpul. Makanya Kristen misahkan diri, bukan Kristen. Wah, makanya kita nggak ada one man show. Sebuah kegerakan generasi yang Tuhan angkat tidak ada one man show. One man show sudah selesai pada zaman apa? Hakim-hakim. Tuhan angkat itu orang, tokoh-tokoh. Tapi di waktu ini Tuhan akan pakai sebuah kegerakan. Nah, semua orang yang percaya tetap bersatu, segala kepunyaan mereka punya bersama, selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, bagi-bagi kepada semua orang sesuai dengan keperluan, bukan keinginan masing-masing loh. Sudah punya versi, aku belum. Gimana kalau kita biar unity? Gak ada ceritanya. Itu keinginan. Dengan bertekun dengan sehati, mereka kumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka pecahkan roti. Roti itu bagi kita kan snack. Kayak tadi saya datang, itu boleh pegang. Pak, dicoba dulu kue mangkoknya, itu snack itu. Karena setelah itu datang yang asli. Tapi kalau di sana yang namanya roti itu adalah main menu. Gitu. Yang Anda masih gak suka kan rasanya? Tolong, itu budaya beda. Mereka pecah roti masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan apa? Gembira dan tulus hati. Anda tidak ngajak makan untuk nyuap orang atau sogok orang. Sambil puji Allah, mereka semua disukai semua orang dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan yang diselamatkan. Kalau Anda mau melipat gambar dan multiplikasi, cara terbaik adalah lakukan cara hidup jemaat yang pertama. Jadi kriteria gereja lokal yang sehat itu apa? Sebenarnya kriteria gereja yang sebagai rumah Tuhan itu pertama, saya pernah cerita, nanti saya akan bahas mengenai keuangan di KOM 200 kalau ya sih ikut loh. Udah pada diam semua, berarti gak mau ikut ya, mereka apa-apa. Satu adalah harus ada sakramen. Sakramen itu Tuhan yang suruh. Pertama apa? Baptis. Dua, perjamuan kudus. Jadi kalau disebut rumah Tuhan itu harus menyelenggarakan sakramen. Dua, ada ibadah yang rutin. Kalau ibadah gimana? Ibadahnya tidak rutin, nanti kita hubungi by BB. Itu bukan gereja. PD boleh, gereja nggak boleh. Tiga, ada imamnya dong, ada. Yang benar-benar mencurahkan perhatian untuk stay di sana. Ada. Berikutnya, ada pengajaran, makan rohani. Karena ini adalah rumah Tuhan yang harus ada makan rohani. Orang kalau nggak dikasih makan rohani, lama-lama kurus ceking kering, kerontang, lunglit, balung bungkus kulit. Ada lagi yang namanya diakonia, keberpihakan kepada orang lemah, charity, ada. Jadi salah satu yang gereja selalu adalah keberpihakan kepada orang lemah. Itu Alkitab ajar, selalu ada. Nah Tuhan bilang ini, selalu ada orang miskin padamu. Anda percuma mendoakan yang namanya Tuhan berkati seluruh Jakarta 14 juta siang hari Senin. Semuanya diberkati dengan uang. Minimal masih punya tabungan 2 miliar. Nehi, gak bakal ada. Tuhan bilang, orangnya selalu ada padamu. Selalu ada. Kok bisa begitu Pak? Tergantung pola hidup mereka, terserah. Orang yang ikut Tuhan sudah pasti. Nah, siapa yang harus menanggung mereka? Tuhan bilang, di mana kau ada, usahakan kesejahteraan kota. Gitu. Ada lagi yang namanya ibadah persekutuan penginjilan. Jadi pengutusan untuk Anda jalan keluar untuk menginjil. Itu adalah sebuah kriteria gereja lokal yang secara singkat saya mau katakan 5 jabatan ada di sana. Pak, kalau saya mau gereja lokal Pak, pertanyaannya Pak, ibadahnya hari apa Pak? Saya harus cerita. Semua hari baik Pak. Jadi ibadah paling bagus berapa kali sehari? Berapa kali seminggu? Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari kumpul. Jadi tiap hari itu ibadah. Tapi ingat, ada doktrin, ada pola teladan. Ingat, Kristen jangan bilang, kita bilang apa? Engkau harus mengikuti jejak dan teladan. Kan? Jejak itu doktrin. Artinya apa? Udah, nggak ada cerita. Kalau teladan, Anda ambil simboliknya. Nangkap ya? Contoh, ada orang tuh baik loh. Kalau dikasih barang, aduh, makasih Tuhan berkati. Nah, itu teladan. Anda harus ikut. Nah, nanti kalau dikasih barang sama orang, saya mau tanya, apa Anda ya perlu begini-begini? Yang penting ucap terima kasih dan menunjukkan sincere dan tulus. Tapi Anda nggak persis sama dia kan? Itu namanya teladan. Makanya waktu Anda dibaptis, itu teladan yang Anda ikutin Yesus.
Anda nggak perlu ke Jordan, gitu. Nggak perlu. Kalau belum sampai yang namanya di Israel masuk ke Jordan, waduh belum, mantep. Itu mau jalan-jalan gratis sebetulnya. Gitu. 2. Ada jejak doktrinal. Pak, kita ibadah tuh hari apa? Jawabannya secara doktrin. Ibadah menyembah Tuhan itu setiap hari. Semua hari baik harus menyembah Tuhan. Tapi ada hari yang dikhususkan sebagai hari unity kan? Ibrani 10:25. Buka dulu. Sama-sama kita akan baca. 2, 3. Janganlah kita dari dalam pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi malah saling apa? Berarti dalam pertemuan ada ngapain? Nasihat. 2. Giat melakukannya menjelang rapture. Berarti harus kita giat dalam sebuah Nah, pertanyaannya, Pak, oke. Setiap hari kita bisa ibadah dalam pertemuan. Pertanyaannya, hari yang dikhususkan Tuhan itu hari apa? Sabtu atau Minggu? Gini, saya mau terangkan. Bapak Ibu, antara PL sama PB, Anda harus dengar baik. Galatia 3 ayat 27. 2, maaf, ke atas sedikit. 23. Ya. 22, coba satu ayat lagi ya. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kuasa dosa. Artinya apa? Kitab suci itu semuanya adalah perfect, sempurna, tapi tidak pernah terbuka. Dia mengurung kita sampai di bawah dosa. Artinya apa? Justru karena adanya Taurat kita ngerti dosa. Orang masih polos. Kita bilang, jangan mencuri. Mencuri itu apa sih? Malah dia mencuri, kan gitu. Makanya Paulus bilang, yang namanya Taurat itu malah membuat kita malah ngerti dosa. Masih polos nih, kita bilang gini, jangan berzina. Orang masih polos, zina itu apa sih? Tak nyoba ya? Nah ini kan salah, bahaya nih. Gitu. Segala itu di bawah kuasa dosa, supaya karena iman dalam Kristus Yesus, janji itu diberikan kepada kita semua. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengaruh hukum Taurat dan dikurung sampai iman dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita diberkatkan iman. Sekarang iman telah datang. Iman ini siapa tuh? Lah ya Yesus itu. Nah, dari sini ketahuan sekali bahwa zaman dulu kan nggak ada PLTB, yang ada adalah tanah. Yang ini adalah namanya Brit Hadaskah. Gitu. Ini sama ini, gitu kan gitu. Jadi dalam sebuah anugerah Tuhan tuh ada gini, ada Tuhan tolak tanah nggak? Tidak. Apakah Taurat Tuhan Yesus tolak? Dia pernah bilang gini, lebih mudah nih langit bumi ini rontok nih daripada satu yod lepas dari hukum Taurat. Apa artinya? Apakah Tuhan menghapus hukum Taurat? Tidak. Tapi apa yang dibenci Tuhan Yesus? Bukan hukum Tauratnya, Talmud. Talmud. Nah ini gawat ini. Kenapa? Ini kerjaannya orang-orang ahli Taurat nih. Ini adalah cuklak nih. Juknis. Contoh, Sabat hari kudus buat Tuhan. Tidak boleh ngapa-ngapain. Oke? Hanya boleh menyembah Tuhan atau berbuat sesuatu yang ada hubungan sama kehidupan. Contoh, boleh nggak pada Anda kalau pergi ke Israel di hari Sabat kan makan di restoran. Lah pelayannya kerja tuh. Kok boleh sih pelayan kerja? Boleh, karena dia menyediakan makanan isi kehidupan. Boleh. Jadi orang lahir ditolong nggak? Tolong. Orang mau mati tolong nggak? Tolong. Kenapa? Untuk pro life, untuk kehidupan, boleh. Jadi kalau Sabat nggak boleh ngapain tuh? Diatur di sini. Ya boleh sih jalan sih boleh, asal nggak lewat dari sekian langkah. Berarti Anda boleh begini, asal tidak lewat langkah. Dari yang tadinya hukum suci diturunkan menjadi aturan manusia. Ini yang Tuhan nggak suka. Yang dihantam Tuhan Yesus selama ini, kok Tuhan tuh sama orang-orang Farisi welelehnya bukan main. Ini gara-gara ini. Bukan ini. Tuhan nggak pernah menghantam ini. Anda baca firman Tuhan, dia nggak pernah hantam ini.
yang dihantam ini. Juknis juklak. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau kita ibadah tuh kata orang tuh sahabatnya satu, dia memang satu. Hari pertama kalau kita lihat adalah Resh, Sheni, Selisih, Revoh, Kamishi, Shishi, Syafat. Sabat, bukan sahabat loh. Syafat itu ada 7. Berarti adalah hari ke-1. Benar. Pertanyaannya Pak, berarti kita harus ubah hari Minggu jadi Sabtu. Oke, itu PR. Lihat tuh, bikin muka bumi. 1 sampai 6, dia istirahat hari ke-7. Istirahat aja. Dan Tuhan Yesus pergi juga ke sini. Kalau Anda melihat firman Tuhan, sebentar, kita Lukas ke-4 ayat 16. Yesus, Lukas 4 ayat 16, datang ke Nazaret tempatnya dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari. Jadi Yesus ibadah hari apa? Sabat. Hari biasa dia ibadah nggak di rumah? Di komunitas ibadah nggak? Ibadah. Dia sama murid-murid ketemu tiap hari tuh. Perjamuan nggak? Yang ngajarin dia kok, gitu. Terus mecah-mecah roti nggak? Ngajar nggak dia? Tapi kenapa kalau Sabat dia milih kumpul di sinagog? Why? Berarti ada satu hari yang Tuhan khususkan dong. Jadi pertanyaan saya, Anda memang bisa ibadah tiap hari di rumah kan? Oke. Tapi Anda perlu berkumpul nggak satu hari bersama-sama? Yesus lakukan ini. Apa Yesus perlu pergi ke sinagog? Nggak perlu, dia Tuhan kok. Apa dia kurang rohani? Oh, kamu kurang nyembah kamu, gitu. Menara doa. Loh, saya mau tanya, apa Yesus perlu menara doa? Nah, kita kesana nyembah dia kok. Tapi kenapa dia sedang memberikan sebuah jejak dan teladan? Dia pergi ke sinagog. Dan ingat baik-baik, baca baik-baik. Ia masuk ke rumah ibadat, lalu ngapain? Berdiri hendak membaca dari gulungan kitab suci. Dari Alkitab hari itu. Berikutnya, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibuka, berarti dia sering baca gulungan nggak? Kalau nggak, bukanya keringetan. Ini gimana nih? Langsung pakai tab. Keluar. Zaman dulu ada. Next. Dia menemukan sebuah nas di mana tertulis, saya mau tanya. Yesus kalau kita lihat kira-kira minimal jabatannya PDP. Anda ibadah, datang masuk ruangan, duduk, bakal dikasih kitab suci, suruh sampaikan firman nggak? Kagak bakal. Yang ngasih cuma satu, pendetanya. Yesus datang di sinagog duduk. Ada yang ngasih Alkitab, terus dia maju, dia cerita. Saya mau tanya, aktivis bukan dia? Dan kalau dia orang biasa, dikasih Alkitab suruh maju, langsung pingsan kan? Dia langsung buka, cepet, langsung dia bicara. Saya mau tanya, dia sering nggak ibadah? Seperti kebiasaannya. Hati-hati soalnya. Kebiasaannya berarti pergi berkumpul sama-sama penting nggak? Ingat soal gereja lokal. Ini tempat unity. Pak, Sabat Pak, bukan Minggu. Siapa yang bilang? Oke, teruskan. Satu ayat biar kita ngerti. Mazmur 118. Tuhan sudah ganti. Yang namanya hari khusus Tuhan sudah pindah dari Sabat ke Minggu. Kalau Anda masih pegang Sabat, bagus. Tapi ingat, tolong lebihkan sedikit lagi. Kenapa? Anda sudah pindah dari Taurat kepada Kisah Kasih Karunia. Ayat ke-22. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah jadi batu penjuru. Siapa ini? Nah, nggak mungkin dua Anda jawab, toh? Nggak mungkin. Anda pembaca firman Tuhan. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Berarti Yesus itu kan waktu dia dibunuh, dia dibuang, tuh artinya. Yesus itu adalah oleh tukang-tukang bangunan, ahli Taurat yang membangun kerajaan sorga. Yesus dianggap tidak memenuhi syarat kan? Dan dia mengaku dirinya setara dengan Tuhan, so dia langsung dihukum mati. Artinya dia dibuang oleh tukang bangunan, padahal itulah batu penjuru. Ayat bilang, peristiwa kematian Yesus itu ada dari pihak Tuhan. Untuk apa? Untuk merupakan suatu keajaiban di mata kita. Jadi salib itu ajaib loh. Makanya saya pernah bilang, salib bukan yang terbaik. Kalau saya bilang tercantik, ada pembandingnya. Kalau saya bilang salib terbaik, ada pembanding salib. Salib kagak ada bandingannya. Salib itu ajaib. Jadi kalau saya mau tanya, apakah salib Yesus yang terbaik? Kalau Anda bilang iya, Anda sedang melecehkan Yesus itu.
Miss Universe setiap tahun ganti nggak? Ganti. Karena cari yang terbaik. Berarti tiap tahun ada lomba dong, salib siapa terbaik, silahkan naik ke Gunung Golgota. Nggak ada. Itu ajaib. Ajaib itu nggak ada pembanding. Tuhan itu ajaib titik. Apa pembandingnya? Nggak ada. Ajaib. Kalau Tuhan kita yang terbaik, berarti dia pernah nggak terbaik. Satu hari dia memenangkan turnamen, dia jadi terbaik. Kacau itu. Oke. Ayat 24 bagus sekali. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Hari yang mana? Hari dia dibuang oleh para bangunan dan keajaiban dia menjadi bang. Hari itu Tuhan bilang dijadikan Tuhan, mari kita ngapain? Jesus I believe itu. Nangkap itu? Begitu hari pertama terjadi, Tuhan sudah pindahkan matanya. Kalau dulu Tuhan itu adalah kerja 6 hari, istirahat di sini. Itu Tuhan. Kalau manusia tidak, kita kan dibuat hari ke-6, betul nggak? Iya, iya toh. Setelah itu kita rest in the Lord dulu. Wow, hari ke-6, sorry. Rest in the Lord. Rest. Baru start. Itu diubah. Jadi dulu acuannya yang pertama ada di sini, ini sahabat di sini. Ini dijadikan sebagai pembuka satu masa. Jadi start ini baru ini. Start sini lagi, sahabat. Kita beda. Kita pakai patokannya itu bukan hari ini. Dia kita pakai yang ini. Nangkap ya? Nangkap. Jadi PB itu sudah mengganti urutannya. Nah, buktinya apa? Kita lihat, kalau kita lihat kisah 4. Ini banyak sekali kisah-kisah seperti ini. Ayat 10 dan 11. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan umum. Yesus adalah batu yang dibuang oleh dia tuh, nyata tuh, jelas ya. Saya di sini bisa? Oke. Yuk kita lihat kisah 20 ayat 7. Baca sama-sama. Udah lihat iPad saja. Ini seri 10 ini. Belum keluar di mana-mana. 2, 3. Pada hari ketika kami berkumpul memecahkan roti, Paulus ngapain? Jadi mereka kumpulnya kapan itu? Hari pertama hari apa? Resion itu apa res? Minggu. Minggu Domingo. Itu bahasa Latin. Domingo. Hari Tuhan. Domingo. Hari Tuhan. Nah, waktu orang Portugis datang, orang Belanda datang, dia ngajar ini, orang Katolik mengajar ini kepada orang Indonesia, dia mengajar nama Domingo. Nah, orang Jawa dengan Domingo, Minggon, Minggu. Jadi Minggu. Minggon, Domingo. Kan, saya kaget loh. Di Semarang ada jalan yang namanya rumah yang dibikin oleh Prince Hendrik An, orang Belanda. Prince Hendrik An. Orang Semarang kasih nama Pedrian. Bogor, Breton Shore, Bogor. Gresik, Gresik. Jadi Domingo, Minggon, Minggu. Hari keberapa? Paulus dosa dong. Ingat Paulus kalau saya khotbah putus semua orang, baca paling bawah tuh. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nangis, untung saya bukan Paulus. 1 Korintus 10 ayat 17. 1 Korintus 10 17. 1 Korintus 10 17. Firman Tuhan bilang begini. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena itu kita semua mendapat bagian dalam roti yang siapa di satu itu? Jadi hari perkumpulan mecah roti kapan? Ya Minggu, kalau Anda lihat di situ. Next.
1 Korintus 16. Sebentar, ayat 1 dan 2 ini bagus. 1 Korintus 16 ayat 1, baca baik-baik. Tentang pengumpulan uang kolekte bagi orang kudus. Jadi ngumpulin duit buat siapa? Orang kudus. Ada orang kudus? Ada orang kudus tidak? Kamulah imamat yang berani, yang rajani, bangsa yang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk. Petunjuk gak? Jadi aturan di dalam ada nggak? Ada. Tidak boleh aturan gereja lokal tidak pernah boleh bertentangan dengan aturan yang ada dalam firman. Sesuai dengan petunjuk. Bukan Bapak Presiden, Bapak Paulus yang kuberikan pada jemaat di Galatia ayat 2, 3. Pada hari dari hendaklah kamu masing-masing ngapain? Dengan apa yang kamu peroleh, ngapain? Kasih kolekte. Jadi saya mau tanya, rasul-rasul itu kalau kumpul hari apa? Anda mau bilang bahwa mereka sesat dan berdosa? Gereja lokal diadakan hari Minggu. Jadi kalau Anda tertanam itu, membuktikan Anda harus masuk dalam gereja lokal yang ibadahnya wajib itu Minggu. Kalau yang ini kudu, urusannya wajib, bukan sunat, ya. Gitu. Nah, next. Lalu, kalau Anda berkumpul di gereja lokal, tipsnya bagaimana Pak? Menemukan gereja yang cocok sama saya. Kita bilang, siapa ditanam oleh Tuhan di dalam bait Allah? Yang tanam gak boleh manusia. Kalau Anda mau temukan sebuah gereja lokal, jemaat lokal adalah begini. Jemaat lokal itu macam-macam. Jadi dibagi-bagi. Kalau Anda melihat sebuah nama gereja itu ada yang berdasarkan nama pendirinya. Ada yang berdasarkan nama wilayah. Gereja Kristen Wales. Ya jangan buka di Jakarta. Ngerti nggak ya? Ngerti toh? Itu aneh gitu. Ada yang berdasarkan pendirinya. Ada yang sebuah ajaran yang mereka tekankan. Ada, macam-macam. Nah, bagaimana milihnya? Gampang begini. Hanya ada satu yang tidak bisa diatur, yang hanya Tuhan bisa ngatur, yaitu hatimu sendiri. Nah, Anda coba lihat. Pandanglah mata Anda melihat banyak gereja lokal. Semuanya sama, semuanya adalah tubuh Kristus. Tapi cocok apa nggak sama Anda nggak bisa paksa, tergantung Anda masing-masing. Nah, makanya di Asia kecil ada gereja namanya Pergamus. Karena ada itu gereja macam-macam tuh. Zaman Efesus gereja rasul tuh, ganti lagi apa. Kok bisa begitu Pak? Begini. Ada gereja di Korintus, di Galatia itu berdasarkan daerah dan kota. Efesus, Kolese, gitu. Tesalonika itu ibu kota Masedonia. Tesalonika ibu kota Masedonia, dia buat seperti itu. Nah, kalau Anda mau cari gereja jemaat lokal adalah pertama Anda coba lihat, terus berdoa. Tuhan, saya ini paling cocok ditanam di mana? Kalau Anda cabai dikasih tempat teduh, nggak tumbuh. Tapi kalau Anda lengkeng dikasih tiap hari kena panas, peot. Kalau Anda buah ara, cari yang panas. Anda jeruk limau, cari yang panas. Gitu. Tapi kalau Anda daun salam, jangan cari yang panas, neok. Gitu. Nah, masing-masing beda-beda. Anda nggak bisa bilang, oh itu nggak cocok loh. Kata situ nggak cocok. Ingat, selera nggak boleh berantem kan? Maksudnya itu? Makan bakso. Apa enaknya? Mending kita makan siomay. Duh, suka-suka orang tuh ya. Anda hari ini pakai baju kuning. Saya mau tanya, kuning nggak bagus, bukan hijau. Suka-suka tuh. Saya tanya, Pak minum kopi Pak? Saya nggak minum kopi. Nggak suka kopi ya Pak? Nggak. Kenapa ya Pak? Biarin tuh saya bilang. Susah banget tuh. Selera kok berdebat gitu. Itu paling aneh tuh. Gitu. Nah, Anda doa sama Tuhan. Hati tulus tuh ya. Tuhan, saya bertemu di mana? Terus kan Anda kan ya, hai anakku, nggak gitu tuh ya. Tolong jangan begitu-begitu. Ini masih awal, jangan begitu-begitu. Gitu. Anda lihat, Tuhan, pimpinlah. Tanda yang paling masuk akal dan alkitabiah itu bukan begini. Kalau benar saya masuk ke sini, tolong Tuhan, gembala pembinanya kumisnya lebat. Itu New Age yang begitu-begitu. Tanda yang paling oke hanya boleh cuma satu. Kita kalau nggak tanda, waduh, Anda harus tahu. Pastor Benny Hinn waktu menikah sama Susan Hinn, tandanya 25. Tandanya. Gideon minta tanda.
kalau betul ini Tuhan yang mau, biarlah semuanya basah, ini bulu domba kering. Kejadian nggak? Yang kedua kali dibilang, Tuhan ampuni aku sekali ini lagi. Aku minta yang ini basah, semua kering. Gideon minta 2 tanda, sampai jengking kita nangis. Kita minta tanda, seenak udah. Kalau betul, nanti yang wawancara saya pakai kacamata, itulah perusahaannya. Sampai sekarang kacamatanya cuma 1. Kalau gitu bos berikutnya dia pakai kumis yang tebal. Itu tanda jadi begitu. Kalau toke bicara 4 kali, itu salah. Toke yes, toke no, toke yes. Krrrr. Nah itu ngomong kayak gitu. Nah itu ngomong aja begitu. Hati-hati. Ada doa, Anda masuk, nikmati. Hati-hati tulus. Orang kalau hatinya tulus gak pernah akan sesat. Dengerin. Pulang. Sebulan. Pindah sini. Sebulan. Terus. Nanti ada doa, Anda akan tahu mana. Berasa, oh yang ini. Udah masuk, tertanam. Boleh keluar nggak? Ya boleh, siapa bilang nggak boleh keluar? Tanya sama Tuhan, sudah saatnya terus atau belum? Orang saya tanya sama saya, Bapak ikut di sini sudah lama, kenapa nggak mau keluar-keluar? Ya, tapi tanya, jemaat saya, gini Pak, saya itu ditanam, bukan menanam. Jadi tergantung yang nanam saya. Kalau sudah selesai, saya ikut. Bagaimana Pak cara dengernya Pak? Ikut saya bilang, nah, kan repot jawab orang kayak begini. Bisa itu ya? Itu adalah gereja lokal. Dan apa komitmennya? Setia ibadah. Itu wajib. Boleh nggak Pak ibadah di rumah nonton TV sambil makan popcorn? Gak boleh, kenapa? Kalau sakit boleh, makan popcorn nggak mungkin sakit kan? Nah, gitu. Jadi ada ibadah datang. Kenapa? Datang, Anda ibadah hari Minggu untuk apa? Unity. Sebetulnya Anda ibadah di rumah, doa tiap hari sendiri, boleh. Tapi engkau kan ingat, tidak ada orang menurut pengajaran rasul. Bukan satu rasul. Setiap rasul menyampaikan berdasarkan cara pandang yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dia memperkaya. Ini konsepnya. Pengajaran rasul. Kalau Anda tiap hari orangnya sama terus, 2 pilihan. Gitu. Bosen, terus tidur. Repot. 2. Anda kalau terhisap, mau bertumbuh dewasa, Anda harus pelayanan. Dengan ini baik. Bapak Ibu, yang namanya anugerah Tuhan, rahmat Tuhan, itu cuma berlaku 24 jam. Rahmatmu selalu baru setiap pagi. Rahmatmu selalu baru setiap pagi. Berarti pakai rahmat yang lama bisa nggak? Ingat, doa Anda dan saya itu berlakunya untuk rahmat Tuhan 24 jam, 1 hari. Makanya, Pak, kenapa saya ini perlu pelayanan? Salah satu alasannya adalah karena pengurapan itu diberikan untuk pelayanan. Rohanimu tuh akan terjaga dengan sebuah anugerah pengurapan, dan itu melalui pelayanan. Waktu engkau melayani, makanya Tuhan bilang begini, kita ini hamba tidak berguna. Setelah melayani, kita akan diam. Siapa yang mengatakan bahwa kita boleh makan kan gitu? Hamba tidak berguna. Apa artinya? Kita ini hamba. Hamba tugasnya ngapain? Nah, kalau hamba nggak melayani, itu hamba apa? Nggak tahu diri. Take over. Oke, kita lihat berikutnya. Mendukung. Jadi komitmen Anda sama gereja lokal. 1, ibadah. 2, nih jangan lupa nih, 10%. Berapa? Ini bukan sunnah, wajib hukum. Kenapa Anda perlu menentukan sebuah gereja lokal? Karena salah satu alasannya, Anda harus membawa. Makanya saya untuk persepuluhan saya memberikan beberapa acuan. Pertama, harus ada sakramen. Ada lagi ibadah. Ada lagi pengajaran. Ada imam. Ada keberpihakan kepada orang-orang miskin yang kita sebut dengan nama. Ini sebuah tempat yang tidak menyelenggarakan ini, tolong tidak mengelola 10-10.
Contoh, PD, ada sakramnya. Di PD ada baptis, yang ada ke Anyer berenang. 2, PD. Apakah di PD ada yang namanya perjamuan kudus? Yang ada perjamuan kasih. Sini hostis, sana hotdog. Hati-hati. Jika ingin menolak persepuluhan, ini wajib ada. Ini hak Anda. Ada ibadah, ada. Makanya penting Anda bedakan. Banyak yang salah, suka ngatur persepuluhan jadi gini. Gereja udah kaya, mending saya kasih ke tempat ini saja. Hati-hati, Anda bukan pengatur persepuluhan. Komitmen kepada gereja. Apalagi ibadah, komitmen Anda ngambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan. Dukung visi misi. Dukung visi penting. Kenapa? Setiap tubuh Kristus punya visi masing-masing. Visi khusus ya. Semua kemuliaan Tuhan, kepala. Tapi tangan tugasnya adalah memegang. Kulit tutup raba, mata melihat. Jangan dibalik. Kayak New Age sekarang. Tutup mata, naik motor. Kalau anak Anda bisa naik motor pakai mata tertutup, dikasih nggak? Enggak, karena mata buat lihat. Putih. Wih, keren sekali. Buat apa? Lihat pakai mata gampang tuh, putih langsung. Jangan dibalik-balik. Gitu. Jadi Anda visi, dukung visi. Visinya apa? Dukung ke sana. Nah, untuk visi itu nanti akan diberikan melalui tiap gereja bagi. Gitu. Ada visi kekudusan waktu itu. Ingat pada zaman awal setelah zaman Calvin, gerakan reformasi, kemudian muncullah kekudusan. Gerakan kekudusan. Kenapa muncul dengan kekudusan? Karena setelah itu banyak orang berdosa. Dan di zaman itu turun lagi zaman apa? Pentekost masuk. Tiap zaman itu akan berubah. Tiap zaman itu berubah. Tuhan sih nggak berubah, tapi Tuhan menggunakan orang menurut visi pada masa-masanya. Daud melakukan kehendak Allah pada zaman dia hidup. Itulah. Nah, tipsnya bagaimana? Anda cari yang mudah dijangkau. Wah Pak, saya kalau ke gereja Pak, di daerah Sorong Pak. Anda tiap minggu mau naik pesawat ke sana. Ini saya ketemu sama satu orang di daerah Sumatera. Saya ke sana. Tiap Sabtu dia naik pesawat ke Jakarta, ibadah Jakarta. Nanti polisi pulang lagi. Dan dia bangga sekali, kenapa? Karena dia senang sekali. Dia datang untuk mendukung keuangan. Saya bilang, tidak sehat. Anda tidak bertumbuh sebetulnya. Anda cuma dikasih kelegaan sama manusia. Dia sudah sih. Hati-hati, cari yang terjangkau. Ya, kalau Jakarta masih dekat, apa kalau minggu kosong, mumpung masih kosong, ibadah yang enak. Gitu ya. 2, waktu kosongan enak. Apa ibadah harus pagi? Gak ada yang bilang. Tergantung Anda. Tapi udah mau mulai ngomong gini enak. Semua bergantung bagaimana hati Anda sama Tuhan. Tapi kalau motivasinya begini, aku batin sore aja supaya apa? Biar pagi bisa bangun, gak usah bangun pagi, siang. Nah, supaya malam bisa ngedugem dulu. Nah ini mulai. Jadi problemnya adalah dia ngedugem, bangunnya siang, ibadahnya sore kan gitu. Yang penting ibadah, itu bukan ibadah. Itu adalah tempelan formalitas sebetulnya. Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Pendeta gak mungkin nanya, sukar. 3, gereja bukan restoran. GKJJ. Berkunjung ke rumah tetangga sekali-sekali nyenengin. Tapi kalau tiap hari nonggo. Pergi ke tetangga tiap hari nyebelin. Kita pilih. Jangan sering-sering nonggo. Lihat sana, lihat situ, banding. Anda jadi ini apa? Penilai, appraiser. Tukang kritikus. Tetap satu. Sudah. Yang Tuhan tetapkan di situ. Semuanya. Komitmen dia membuat Anda akan bertumbuh. Nah, setelah Anda berjemaat, Anda punya kelompok sel, komunitas kecil kan? Ya, yang di kita namanya COO, FA, kelompok sel, namanya boleh macam-macam. Kenapa? Komunitas kecil. Itu perlu ada. Supaya terjadi yang namanya interaksi. Karena kekristenan adalah interaksi. Koinonia. Baik, nah salah satu yang saya mau sampaikan adalah bicara kedewasaan rohani.
Komitmen pada sebuah gereja lokal termasuk sebuah kedewasaan rohani. Tidak ada yang sempurna, tapi itu merupakan sebuah keinginan Tuhan bahwa di atas jemaat ini di atas batu karang ini aku bangun jemaat. Makanya semua gereja itu punya dasar Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah dasarnya. Nah, supaya kau bisa dewasa dalam kehidupan ini, apa sih ciri-ciri orang tidak dewasa? Ada anak kecil lah. Anak kecil itu adalah hal yang unik. Dipakai Yesus sebagai contoh ke sorga. Sering juga dipakai oleh Paulus sebagai contoh orang tidak beriman. Hendaklah engkau menjadi anak-anak dalam kejahatan, orang dewasa dalam kesucian. Artinya apa? Anak kecil itu apa? Know nothing, nggak tahu apa-apa. Anak kecil. Jadi lebih baik kalau ada apa-apa, nggak usah pengen tahu. Gitu. Yang jahat-jahat Pak, nggak usah pengen tahu. Nanti makin tahu makin nyelidiki. 2. Anak kecil itu hanya melihat apa yang tampak dengan mata. Anak kecil kalau dikasih uang 100.000 sama permen, milih mana? Permen. Paling gampang ngiming-ngiming anak kecil. Udah, kasih permen yang enak gitu. Apakah semua yang enak akan menumbuhkan Anda? Belum tentu. Semua boleh, tapi tidak semuanya membangun, kata Paulus. Gitu. 3. Tidak tanggung jawab. Ada anak kecil habis buang air di flush, jarang. Bayi masa permisi dulu, mam, permisi ya, mau pup. Takut maminya langsung tuh bawa ke pendeta suruh perpasan tuh pasti. Nggak mungkin anak kecil begitu. Artinya apa? Dia tidak tanggung jawab. Jadi dia hanya mencari apa yang enak buat dia, tanpa dia pernah ingin untuk interaksi. Berikutnya, egois, dirinya sendiri. Anak kecil kalau nonton sama Anda TV, itu pernah tuh, dia maunya apa? SpongeBob SquarePants kan? Iya. Anda sudah bosan-bosan, dia nggak mau tahu, pokoknya harus itu. Sampai terakhir nama-nama produsernya ditulis, dia masih pengen nonton. Anda udah nggak tahan, pengen dengar berita. Gitu. Oke. Belum teruji. Apa artinya? Untuk seseorang memasuki sebuah wilayah dalam sebuah gereja Tuhan, ingat, dalam sebuah pelayanan selalu ada struktur. Makanya Paulus tuh mengatur semuanya, dan dasarnya harus firman Tuhan. Dia pernah mengatakan bahwa kita tidak boleh memberikan kepada orang yang baru bertobat. Why? Supaya jangan sampai dia digugat sama iblis dan jatuh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu kita harus melihat dengan baik ciri-ciri seperti ini. Nah, apa kedewasaan itu ditentukan dengan jabatan kita, Pak? Tidak. Saya sudah jadi Kristen 20 tahun, Pak. Oh, kalau gitu buktinya apa? Oh, saya pernah membaca Mazmur 152. Gak ada tuh. Jabatan, usia pertobatan, pengetahuan, karunia rohani kagak ada hubungannya sama yang namanya kedewasaan. Makanya kita harus lihat kedewasaan itu dasarnya adalah buah. Gak ada lain. Yuk kita lihat sebuah ayat yang diajar oleh Paulus dalam Efesus keempat. Mengerikan sekali. Efesus keempat. Pada rasul, nabi, pemberita, Injil, gembala, dan pengajar. 5 jawatan ini fungsinya harus ada di gereja. Harus ada di gereja, fungsinya. Jawatannya tidak ya, fungsinya. Jadi nggak harus, wah, gereja saya ada nabi, Pak. Yang sih nabi, yang galak-galak itu loh, Pak. Kamu kalau dosa kamu neraka. Itu bukan nabi, tukang marah itu. Fungsinya adalah ada 5. Harus ada, semua harus ada. Makanya kenapa dibikin pengajaran? Untuk fungsi pengajaran terjadi, penggembalaan itu dalam kul itu ada yang mengingatkan untuk memperlengkapi orang-orang di kom yang keempat ini. Gak ada yang amin, saya amin sendiri. Amin. Bagi pekerjaan apa? Untuk memperlengkapi bagi pekerjaan. Jadi kalau bukan pelayanan diperlengkapi nggak? Enggak. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Berikutnya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan yang penuh, tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh
Dalam apa kita bertumbuh? Kasih. Dalam segala hal ke arah, jadi semua arahnya apa? Kristus yang adalah kepala. Perhatikan baik-baik. Yesus itu kalau Anda membaca di Yesaya 11 ayat 1, dikatakan bahwa ucapan Tuhan Yesus, Yesaya 11 ayat 1 dikatakan dari ayat 2, Yesus itu punya 7 roh Allah. 7 roh Allah ini bukan Roh Kudus. 7 roh Allah adalah 7 roh milik Allah sendiri. Kenapa Tuhan Yesus bisa tahu? Nathanael, sebelum kamu ketemu saya, kamu di bawah pohon kan? Ya Allah, ya Tuhanku. Petrus, yang namanya ayam tuh ya, belum pokok 2 kali, ente sudah bikin yang namanya penyangkalan 3 kali. Petrus bilang, nehi, kejadian enggak? Kok Tuhan bisa tahu ke depan, tahu ke belakang? Jawabannya mudah sekali. Dia punya 7 roh. Yang pertama, roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan 7 roh Tuhan. Wahyu berkata, dan 7 roh Allah melihat. Dengan ke-7 roh ini, maka kemampuan Tuhan itu ada di sini. Luar biasa. Nah, saya mau tanya, Adam itu kan adalah Kristus adalah Adam pertama, kedua kan? Kita mengatakan bahwa Adam itu gagal, muncul Adam kedua, Roma 5, itu adalah Kristus. Jadi saya mau tanya, Yesus adalah Adam kedua. Kenapa? Adam gara-gara dia satu berdosa, semua dosa. Kristus beda, gara-gara dia mati berkorban, semua selamat. Dia disebut sebagai Adam yang kedua. Adam yang pertama sudah kalah, Adam kedua menyelamatkan. Kalau Kristus Adam kedua itu punya 7 roh ini, saya mau tanya, Adam punya ini nggak? Harusnya dia punya kan? Punya. Tapi ingat baik-baik, Adam kurang 2. Buka lagi. Apakah Adam punya hikmat? Oh iya, dia kasih nama binatang. Semua binatang punya nama. Kita kasih nama anak. Aduh, Lala, Lulu, Lili, Lali. Yang keempat sudah lupa. Lali semua. Bahasa Indonesia itu paling susah loh. Inggris jelas, go, when, gone. Kita pergi, pergo. Gak ada. 2, apa Adam punya pengertian atau marifat? Oh iya, dia belajar semua yang namanya alam dan cuaca. Dia punya roh nasihat. Lah kalau yang namanya anjing sama kucing mau berantem, yang misalnya siapa? Yuk, ya cuma ada Adam di situ. Yang nasihatin si keras siapa? Jangan macam-macam ya, jangan macam-macam. Makan 1 mangkok aja. Itu Adam yang ngomong semuanya. Keperkasaan? Dia itu, Anda tahu Taman Eden itu gak kecil. Itu gedenya bukan main. Eden hari itu letaknya tuh, Anda bisa bayangkan, seluruh Israel, seluruh Jordania, seluruh Suriah, seluruh Libanon, seluruh Irak, bagian utara Saudi Arabia, dan bagian timur dari Iran. Anda mau bilang kecil itu Eden? Itu ada masih sendirian, gak pakai asisten, gak ada borongan, kontraktor gak ada, sendirian. Jadi kalau mau nyangkul tanah cuma 1 kali, cerak, apa ada kenal Tuhan? Kenal. Alkitab bilang pada hari yang sejuk Tuhan jalan-jalan sama Adam. Sehari sejuk 2 kali, pagi sama sore belajar kom. Kita seminggu sekali. Adam 2 kali sehari belajar kom. Makananku ialah melakukan sepiring bakso gitu. Apa? Kehendak? Yang nomor 2, roh Tuhan itu apa? Yang tadi, Lukas 4 lagi, ayat 16. Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik bagi orang sengsara, orang melarat. Matanya fokusnya tuh kepada orang-orang lemah. Untuk yang ini, untuk yang ini, untuk ini. Saya boleh cerita sama Anda kenapa? Keluarga saya berani tunjukin sama saya. Yang ini kamu emang pendeta bener, kan gitu. Terus saya tuh menjadi pendeta, model kayak gini ya. Tapi untuk yang ini, saya waktu kecil, mami kasih duit suruh ke pasar. Ya tau? Kalau di pasar, waduh payah. Saya pulang suruh beli angkat timun. Saya lupa, timun atau timun. Saya beli yang peot, yang busuk semua. Oh, bodoh, kenapa? Ma, bapaknya sudah tua. Bapaknya
capek. Kalau aku beli yang seger, dia nggak laku. Nanti dia pulang masih begini, dia kesian nggak ada uang. Kalau saya beli yang busuk sama yang peot, kan ngurangi beban beratnya dia. Kedua, orang yang beli nanti kan pasti beli yang seger. Maka kasihan dia sudah tua. Muhammad saya marah, saya nggak ngerti kenapa dia marah. Wah, bodoh banget. Ayo to help, saya mau tolong orang. Kenapa jadi? Anda ngerti? Itu papi saya ngajar dari kecil. Setiap kali kalau saya makan dulu sama saya mau makan, ada tukang lagi kerja. Papa tanya sama mama, depan saya, apakah tukang sudah makan semua? Sudah. Papa ngomong sama saya, sebelum dia makan, kita jangan makan dulu. Tanya dulu, sudah? Ayo kita makan. Itu bekas. Karena papa saya orang susah dulu. Oh, ngerti saya. Roh Tuhan adalah roh yang selalu melihat kepada orang yang lemah. Langsung semuanya bertindak sebagai orang lemah semua. Orang lemah itu gampang. Kalau pas daftar anak di sekolah, pakai gembel-gembel. Saya nggak sanggup 500.000 Pak, sanggupnya cuma 100. Ya sudah buat ibu 50. Makasih pulang MRC. Itu orang lemah. Lemah iman. Kok ada ketawa ya? Oh saya enggak. Saya tidak pernah bawa nama pendeta, tidak pernah bawa bayar ya bayar. Begitu tahu dikasih, enggak. Kasih yang lain. Boleh saya tunjuk siapa orang yang kurang, kasih ke situ. Oh saya udah cukup kok. Gitu loh. Jadi, ya tapi ya tiap orang berbeda itu. Yang mau surga sama yang enggak kan gitu. Maksa Pak. Pengajaran benar apa nggak benar? Dari sini. 2. Semakin Anda belajar, semakin Anda dewasa, makin lama ke gereja, makin belajar sesuatu, saya mau tanya, makin takut nggak sama Tuhan? Wah, gaya kayak nggak bisa mati tuh, kayak kucing. Saya pikir rohnya jiwanya 9, saya tendang kabur. Wah, bukan 9,5 ini. Takut akan mau dosa tuh takut. Mungkin kau dosa, mungkin salah, kegelincir. Tapi deg-degannya beda tuh. Orang deg-degan terus ya saya nggak tahu mungkin apa lagi dosa gitu ya. Sama yang gini, dosa. Tuhan maklum lah, itu. Harap maklum adanya. Wassalam. Apakah semakin kau lama sama Tuhan, belajar sesuatu, ikut kom, ikut ini, ikut itu, apakah kau semakin takut sama Tuhan atau tidak? Kadang-kadang takut membuat apa? Engkau berjalan agak sedikit lambat. Nanti salah. Tadi gue ngajar kita gitu. Dia sampai doa waktu mandi. Aku ini salah apa enggak Tuhan? Bawa segini ke jemaat segini gede, aku salah apa enggak? Sampai seorang nabi, Leslie Kigel, datang sama dia dan berkata, enggak pernah kenal. Pastor Nico, engkau tidak akan pernah salah karena engkau pegang rel kereta api. Satu visi, satu Roh Kudus. Itu sebuah tangisan di kamar mandi. Sama sih saya buat Nesar. Aku nih mimpi. Tafsirkan. Dia bilang, kalau kamu tanya sama aku apa mimpinya, kamu pasti akan cari-cari tahu kan? Bukti apa takut Tuhan? Anda hadir, sudah pada keluar kota, Anda masih hadir di sini. Ini takut sama Tuhan. Memang belum apa? Liburan kantor. 2. Roh Tuhan. Keberpihakan kepada. Dan ini gak diukur dengan perbuatan, dengan hati dulu. Apa orang kalau berbeda sama orang lemah pasti ngasih? Belum tentu, mungkin dia gak punya juga, sama-sama gak punya. Hatinya ada. Oke, sampai sini? Oke, ini adalah sebuah cara untuk mengukur sebuah kedewasaan. Nah ini yang mengerikan sekali. Sebelum saya, ini jamnya memang cepat sekali ya di sini. Efesus 4. Kristen baru lama harus mendengar sebuah aturan dari Paulus yang tidak akan pernah salah. Efesus 4. Saya bacakan Efesus 4 pada 17. Brand new person. Manusia baru. Sebab itu kukatakan kutegaskan kepadamu dalam Tuhan. Anda nggak usah baca. Anda diam, tutup mata, saya baca, Anda renungkan baik-baik kata ini. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari kehidupan persekutuan dengan
Allah. Karena kebodohan yang ada dalam hati mereka, karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan keserakan dengan segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini manusia baru, ciri pertama ini. Jadi pikiran tidak sia-sia, dia tidak tinggalkan persoalan dengan Allah, ada jam doanya, dan dia tidak degil, perasaan nggak tumpul, tidak salah pada hawa nafsu. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Dan mengenakan manusia baru, saya mau tanya, ini sebuah anugerah yang besar sekali, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, cara kenakannya begini. Nomor 1, buanglah dusta, putih, hitam, ungu, burgundi, peach, buang semuanya. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama. Kenapa Anda harus bicara sincere sama orang sebelah Anda? Karena kita adalah sama-sama anggota. Apabila kamu jadi marah, boleh marah nggak berarti? Boleh. Jangan berbuat dosa. Jadi ada marah yang tidak berdosa, ada marah yang berdosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah sama amarah, dari marah jadi amarah. Jangan beri kesempatan kepada diabolos. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja dengan keras. Jadi kalau orang, saya sudah bilang, kerja itu anugerah, kerja keras kutuk. Tapi kalau engkau pernah mencuri, pernah bersalah, engkau akan membayar tanda kutip dengan bekerja lakukan. Karena itu sudah merupakan bagian. Tapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor, sumpah serapah tuh ya, keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, geram, marah, pertikaian, fitnah adalah dibuang dari antara kamu, dan demikian pula dengan segala kejahatan. Tapi adalah kamu ramah seorang pada yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini ciri manusia baru. Di luar ini produk lama, stok lama. Banyak cacatnya kadaluarsa, mau diretur. Ngeri banget ya. Setelah ini, next, hidup sebagai anak terang. Ini kedewasaan. Ayat 5, pasal 5. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Hidup dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, disebut saja pun jangan. Gitu. Mana tadi? Sebagaimana sepatutnya bagi orang, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, karena itu tidak pantas. Tapi sebaiknya ucapkanlah syukur. Ada orang jatuh, syukur. Lain loh. Syukur, syukurin, sama syukur. Lain. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, cemar, serakah, penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jangan kami serang orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal demikian mendatangkan murka Allah atas diri orang durhaka. Jangan berkawan sama mereka. Dengerin baik anak Tuhan. Kita sudah bilang, kalau Anda ketemu yang begini, jangan berkawan. Kenal boleh, kawan jangan. Memang dulu kamu kegelapan, tapi sekarang kamu ada terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Tapi uji apa yang berkenan kepada uji. Jangan turut mengambil bagian oleh perbuatan kegelapan yang tidak berbuah apa-apa, tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Sebab menyebut sesaja pun dibuat oleh mereka tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua tampak adalah terang. Ayat ke-17. Sebab janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan mabuk oleh anggur, wine,
Tak karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Berkata seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkan dirimu seorang kepada yang. Sampai sini bisa? Ah, ini gak usah cerita lagi, gitu. Ditambah lagi, nangis semua kita sebentar lagi. Inilah prinsip kedewasaan Kristen. Nah, setelah itu langsung lari ke keluarga. Wah, repotnya, ini panjang. Sambung di bawahnya. Efesus itu terus ada bawah. Setelah itu langsung, hai istri turut pada suamimu. Hai suami kasih istri, dan panjang lebar Tuhan bagi. Tiba-tiba setelah jadi manusia baru, anak terang, langsung yang pertama keluarga. Paulus sikap. Paulus menikah, sehingga dia bisa mengerti soal keluarga. Tapi dia istrinya meninggal dan dia tidak menikah lagi. Bapak tahu dari mana dia menikah? Paulus adalah anggota Sanhedrin. Anggota Sanhedrin wajib menikah. Gitu. Jadi tidak mungkin tidak dia menikah, tapi istrinya mati dan tidak menikah lagi. Makanya dia bilang, apakah aku tidak punya hak untuk bawa istri lagi? Rasul-rasul lain juga bawa istri kok, tapi aku tidak mau. Dan Paulus bilang begitu. Sampai sini dulu soal kedewasaan. Jadi kedewasaan dilihat bukan dari jabatan, lama hidup yang ada di gereja, melayani Tuhan, jenjang, kepangkatan, usia rohani, pengetahuan, bukan. Mengapa harus dewasa? Ingat, mempelai. Mempelai itu adalah pasti orang dewasa. Karena kalau orang anak kecil kena undang-undang pidana, ya tuh, nggak boleh menikahi anak kecil. Prosesnya macam-macam. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kemudian Anda ingat bahwa kita harus mengejar, mengenakan manusia baru, mengejar. Jadi berusahalah dengan sungguh-sungguh. Apabila itu ada padamu dengan berlimpah, engkau dibuat jadi rajin akan pengenalan Tuhan. Masih ke 1 Petrus. Atas iman tambahkan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasihkan semua orang. Masih ingat itu? Nah, sampai kita lihat yang terakhir. Nah, kenapa sih kita perlu berkumpul? Supaya kalau kita udah mau dosa, ada yang menegur kita. Itu penting. Karena kalau enggak, bablas itu. 2 Petrus 1 ayat 5. Sebelum kita terakhir, persiapkan pertanyaan. Justru karena itu kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh berusaha dalam anugerah Tuhan tuh. Tuhan, Engkau kemampuanku yang buat aku mampu. Tapi setelah diingatkan, jangan tetap terabas ya. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi kalau punya iman, tambahlah bajik. Bajik itu adalah compassion ya. Kebajikan ya, compassion is kebajikan. Kepada kebajikanmu adalah pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih saudara-saudara, kasihkan semua. Ayat 8 sama-sama. Sebab apabila 8 itu ada padamu dengan berlimpah, kamu akan dibuat oleh 8 itu menjadi giat dan sukses dalam pengenalanmu akan ini, kenal Tuhan. Seperti Adam. Kalau Adam kenal Tuhan, ketemu langsung. Musa ketemu langsung. Abraham ketemu. Kalau kita enggak. Kita kenal Tuhan dari iman ditambah terus. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Silakan. Mumpung terakhir sebelum kita libur 2 minggu. Visi. Ya. Ini. Visi sama. Yesus. Kita adalah anggota tubuh. Jadi fungsi mata melihat, kaki berjalan. Apabila semua dikonek kepada kepala yang ada Kristus, serasi. Jadi maksudnya bukan visi global ya. Kalau visi global adalah kepala Kristus sebagai kepala jemaat, visi masing-masing. Jadi tugas bukan visi, tugas masing-masing. Itu akan berbeda. Adanya yang
manusia itu banyak ketidakpastian, sehingga mereka tidak bisa bikinnya jangka panjang. Tapi visi dari Tuhan Yesus pasti. Itu Mana itu? bagaimana match-nya? Sebentar. Ada salah term nih. Ini masalah term nih. Gini. Visi Tuhan satu, perintah Dia. Pengudusan kita supaya kelak memerintah bersama dengan Dia. Kalau itu Dia berikan perintah kepada jemaatnya, baptis nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan itu hijau semua pergi. Oke, aku sertai kamu sampai akhir zaman, artinya sertai sampai nanti ketemu lagi. Itu Tuhan kasih. Nah, dari semua ini Tuhan telah menetapkan. Alkitab berkata bahwa kita di antara kita punya karunia yang berlain-lainan yang dipakai untuk membangun. Jadi ada sebuah gereja. Bukan kita yang maunya gini, saya maunya pokoknya ini gereja nginjil saja. Enggak. Nanti itu sebuah jemaat lokal, tubuh itu Tuhan bawa kepada sebuah fungsi. Sebuah fungsi. Nah, ngerti dari mana? Dari nanti berasakan sendiri. Contoh, apakah Tuhan ngomong terus terang bahwa ini gereja untuk puji-pujian bagianmu, yang lain gak usah puji-pujian, kan enggak? Tapi di antara sini nanti arah sana. Kenapa pewayangan-pewayangan soal penyembahan dibukanya di sini? Kenapa pewayangan-pewayangan soal pemuritan, mentoring ada di tempat lain? Kenapa mengenai penggalian keselamatan ada di tempat lain? Nah, itu porsi masing-masing. Nah, itu yang saya sebut dengan term untuk buku ini, misi atau visi. Jadi visi misi termnya jangan dengan term yang Tuhan itu, Pak. Nah, itu bukan manusia. Jadi kenapa kalau di tempat ini, saya mau tanya, lagu-lagu Kristen tahun 80, 90 sampai 2000 mayoritas produksi dari mana? Kena yang lain bikin toh, tapi kenapa yang ini memberikan alur? Ya Tuhan kasih porsinya, kamu sekarang tangan. Gitu. Kaki ada kulit, tangan ada kulit, tapi fungsi utamanya beda. Nah itu yang disebut dengan visi misi gereja di dalam buku ini. Oke, yang lain? Nggak ada. Nggak ada sampai ketemu 2 minggu lagi. Tidak ada. Tidak, saya akan kembalikan. Saya berdoa, saya akan kembalikan. Bapak di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Biar kami boleh belajar bagaimana kami menjadi ditumbuhkan oleh Kristus semakin dewasa, mengenal Tuhan semakin benar, dan pada kepenuhan Kristus kami belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami tertanam dan tumbuh dengan dewasa. Kami tertanam dan berakar dalam firman-Mu. Kami akan terus bertumbuh sampai kepenuhan Kristus menguasai hidup kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.